Shalom, Bapak Ibu. Yuk, mari kita berdoa ya. Kita dengar firman Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Tuhan, sampaikan isi hatimu di dalam nama Yesus. Berkata-katalah lewat hamba-Mu ini dengan semua keterbatasannya sebagai manusia yang tidak akan pernah sempurna, Tuhan. Tapi Tuhan kerjakan sesuatu yang ajaib. Dan juga lewat alat-alat kami, Tuhan bekerja dengan ajaib. Kami bersyukur untuk semua yang melayani tempat ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Mari kita lihat di ayat yang ke-19 terlebih dahulu, Saudara. Oke. Matius pasal yang ke-6. Kita lihat di ayat 19, 20 dan 21. Rekan saya akan bacakan ayat yang ke-19 dan saya akan baca ayat yang genap dan selanjutnya. Oke? Ibu-ibu udah ketemu semua yang hadir? Oke? Matius 6 ayat 19 sampai 21. Silakan. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya sambung deh ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Silakan. 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Perhatikan ya konteks penggalan ayat ini ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon atau uang ya. Gampangnya begini biar ngerti. Kamu gak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada uang. Oke? Nah, begini. Di dunia kekristenan, Saudara, entah bagaimana ceritanya ya, sejarahnya panjang. Kita seperti tanpa sadar, dengar ya. Ada kepercayaan bahwa jika Tuhan itu lagi baik-baik sama kita, Tuhan tuh lagi senang sama kita, lagi berkenan sama kita, maka keadaan dunia kita, keadaan materi kita, atau kebahagiaan kita yang bisa diukur oleh materi, maka hal itu juga akan baik-baik saja. Sekali lagi saya ulang kalau kepanjangan. Ada kepercayaan yang berkembang, entah gimana atau asal dari mana, saya nggak tahu, yang membuat kita merasa kalau Tuhan itu berkenan sama kita, maka kondisi keuangan kita juga akan membaik dengan sendirinya. Saudara berpikir kayak gitu nggak? Saya mau tanya, ayo. Pernah nggak Anda berpikir kalau saya sama Tuhan baik-baik saja, maka hidup saya di dunia akan jaya, sehat, makmur, selamat terus senantiasa, dan gak pernah ada apa-apa. Setuju? Pernah mikir gitu gak? Pernah gak? Jujur ya, saya cerita sama teman saya, ada yang kaget loh ketika saya bilang bahwa hamba Tuhan pun ada yang kena COVID-19 dan bahkan meninggal. Dia kaget, masa pendeta bisa kena juga? Katanya, wih, memang pendeta apa? Sakti, saudara? Atau kemana-mana tiap hari pakai APD? Mereka kaget, kenapa? Karena gini, dalam diri mereka ada satu pemikiran yang berkata bahwa kalau ikut Tuhan benar, maka di bumi itu pasti akan apa? Selamat, sentosa, jaya, perkasa, ya, kayak toko bangunan, ya kan? Selalu akan baik aja beres hidupnya. Tapi kalau sama Tuhan gak benar, waduh, Anda di dunia dikemplangin, mau usaha aja, apapun juga pokoknya gagal deh, bener deh. Mau ngapain lagi gagal, rumah tangga berantakan, anak nakal-nakal semua, sakit-sakitan. Nah, percaya nggak di dunia kekristenan atau bahkan mungkin di seluruh agama ya, itu tanpa sadar ada kepercayaan seperti itu. Bener nggak? Betul nggak?
Padahal nih, tadi kamu baca dari yang Yesus ngomong sendiri. Anehnya, saya nggak pernah nemuin loh ayat seperti itu di Alkitab. Apalagi kita mulai sejak zaman Kisah Rasul atau minimal Yesus lah di Perjanjian Baru. Sebetulnya tidak pernah ada ayat yang berkata, yuk Bapak Ibu mesti ngerti nih, supaya berubah pikiran. Masa sih kalau Ramon, masa sih Pastor, susah dicerna, masa sih? Tidak pernah ada satupun ayat, apalagi di Perjanjian Baru yang berkata, kalau hidup kamu sama Tuhan beres, maka hidupmu di dunia pun akan beres. Nggak tentu, saudara. Saya ulangin ya, nggak tentu. Saya akan breakdown dari awal. Lihat ayat 19. Ini, perhatiin ya, ini Yesus sendiri yang ngomong. Yang ngomong Yesus sendiri. Kalau saudara nggak mau percaya yang Yesus ngomong, Anda mau percaya siapa lagi? Coba. Kok seperti bertentangan banget ya yang Yesus ngomong dengan apa yang saya ketahui selama ini? Nih, ya, dengar ya semua ya. Ini yang Yesus ngomong nih, keluar dari mulut Yesus sendiri. Dia bilang seperti ini. Janganlah kamu kumpulin harta di bumi. Tuh. Oke. Jangan kamu kumpulin harta di bumi. Ini ngomongan Yesus. Ya. Di bumi, kenapa? Di bumi ngengat dan karat itu apa? Merusakkannya. Ngengat itu rayap atau binatang apalah yang bisa makan harta kita. Dan karat merusakkannya. Oke. Dan lagi apa nih? Pencuri apa? Membongkar serta pencuri nih. Dari mulut Yesus sendiri dia berkata apa? Harta kamu itu bisa hilang karena alasan-alasan yang natural. Oke? Percaya nggak? Bapak Ibu beli apapun di dunia itu nggak ada yang bertahan selama-lamanya. Betul nggak? Kenapa? Karena sifatnya harta itu ngengat dan karat bisa merusakkannya. Dan lihat ya, Yesus pun mengakui dari mulut dia sendiri bahwa di dunia ini harta kamu itu bisa hilang gara-gara apa? Dicuri orang. Jadi kalau Anda yang merasa ikut Tuhan maka nggak bisa kecurian karena malaikat melindungin, saya mau tanya, Anda ikut Tuhan yang mana? Ayo. Karena jelas-jelas Yesus sendiri mengakui kan, ini kan keluar dari mulut Yesus, betul nggak? Dari mulut dia sendiri. Dia sendiri berkata, harta di dunia itu bisa dicuri orang. Tuh, dari mulut Yesus sendiri, ngerti ya? Jadi kalau benda-benda di rumah kita diambil orang, bisa nggak sih kita marah sama Tuhan? Bisa nggak? Kok saya udah melayani, saya udah begini, saya udah begitu, kok hilang barang saya, digondol maling? Tuhan tinggal menyaut. Buka Matius 6 ayat 19, kamu baca sendiri. Yesus pun mengakui bahwa selama di dunia, ekonomi kita, benda-benda kita, kebahagiaan kita yang bergantung sama dunia tidak pernah bisa stabil. Setuju gak? Setuju? Anda percaya gak kalau saya bilang di pandemik ini udah 4 bulan lebih ya, banyak anak-anak Tuhan yang dirugikan. Bener gak? Percaya gak? Percaya gak? Banyak anak-anak Tuhan yang bisnisnya bangkrut. Saya gak? Banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaannya. Dan Bapak Ibu percaya gak? Kalau dari sekian banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaannya, dengar ya, sebagian dari mereka betul-betul cinta Tuhan. Percaya gak? Ayo. Sebaliknya, Bapak Ibu percaya gak? Kalau selama masa pandemik ini ada pihak-pihak yang diuntungkan. Percaya gak? Ada loh bisnis yang flourishing during this hard times. Ada. Bapak Ibu percaya gak kalau saya bilang tidak semua dari mereka yang untung itu adalah anak Tuhan? Ayo. Percaya gak? Dan bahkan Bapak Ibu percaya gak? Banyak bahkan dari orang-orang yang untung itu di masa-masa susah seperti sekarang,
Bahkan mereka secara pribadi benci sama Tuhan Yesus. Ada nggak? Pasti ada. Nah, bodohnya kita merasa kalau saya ikut Tuhan dengan baik, maka harta saya itu nggak akan kenapa-napa. Saya nggak akan kekurangan, saya nggak akan begini, saya nggak akan begitu, saya akan baik-baik saja. Betul nggak? Ya, karena kita itu terlalu lekat dengan yang namanya apa? Benda-benda di dunia. Dan susah sekali sebetulnya si manusia ini yang ada dagingnya itu bisa lepas dari hal itu. Jadi apapun kita kaitkan, ibadah kita pun kita kaitkan, semua perbuatan baik kita pun kita kaitkan. Sering gak dengan orang ngomong kayak begini, kan saya sudah melayanin, betul gak? Kan saya udah berkorban tuh, kok masih loh? Ya, ini itu terjadi yang gak enak, betul kan? Tuh. Kenapa? Karena dari awal kita emang gak pernah belajar tulus. Kita selalu merasa perbuatan baik kita itu pasti akan ada utangnya ke Tuhan, yang suatu hari Tuhan harus bayar. Karena itulah orang menjadi kecewa di masa-masa seperti ini. Ya, banyak anak Tuhan yang kecewa. Yang saya udah begini, saya udah begitu, nggak selesai loh bisnisnya. Ya. Seperti itu. Salah siapa? Salah kita sebetulnya. Dan salah ajaran yang seringkali kita dengar bahwa setiap kali orang taat maka Tuhan itu sepertinya berutang sama mereka, ya, harus bayar dengan cara-cara duniawi, harus buat ini untuk mereka, harus buat itu untuk mereka, ya kan? Ya. Kita selalu menganggap orang yang kok hidupnya begitu-begitu aja, ya. Dia dulu, ya, motornya itu aja, nggak pernah bisa diganti. Jangan-jangan lo udah kutuk motor kali, nggak salah lo, bener lo. Kita selalu menyepelekan orang-orang seperti itu karena kita pikir mereka itu nggak berkenan, ya kan? Sementara saudara, waduh, yang kelihatannya jaya, kita pikir dia berkenan. Saya punya pengalaman mengerikan sekali waktu kecil. Saya pernah bergereja di satu tempat. Setiap kali saudara, pendetanya pasti memuji-muji dua pasang ini. Duduk kayak di depan, ya, mobilnya bagus, mobil terbaru waktu itu. Saya selalu tanya sama papa saya dulu punya bengkel, saya tanya, mobil apa pak? Bagus ya? Bagus tuh, harga berapa? Saya bilang 100 juta, kata papa saya. Semua mobil yang bagus, papa saya bilang 100 juta harganya. Kalau sekarang mungkin 1M, 2M kali ya. Dan dipuji-puji sama pendeta, dikagumin banyak orang, ya. Siapa yang gak senang? Katanya rohani, duduk paling depan, mobil bagus, dan pasti nyumbangnya banyak, saudara. Pasti. Suatu ketika di acara dunia dalam berita, saudara ingat gak dulu ada berita tuh, ada bola dunia, ya, dulu dalam berita, itu ada si om sama si tante ngomongin berita. Ingat gak? Dulu setiap acara dalam berita, oke, terakhir ada daftar-daftar koruptor yang diumumin. Mukanya dipasang, fotonya di acara dalam berita. Kami sekeluarga kaget, saudara. Dua pasang itu, saudara, yang dikagum-kagumi di gereja, yang uangnya banyak, yang nyumbang paling banyak, kami sekeluarga kaget. Ternyata mereka dua-duanya masuk fotonya ke acara dalam berita. Serius, itu kejadian. Selama kita, denger ya, gak pernah belajar memisahkan antara kesuksesan dunia dan perkenanan akan Tuhan, bahwa dua itu hal yang berbeda. Selama kita gak pernah belajar menerima bahwa dua itu hal berbeda, kita selalu punya potensi untuk kecewa sama Tuhan. Percaya deh, pasti sedikit banyak saudara pasti punya potensi kecewa sama Tuhan, karena Anda selalu berpikir bahwa ngiring Yesus itu selalu ada konteks hasil dunianya. Saya mau tanya, ayatnya di mana? Jelas-jelas dari mulut Yesus sendiri mengakui, ya kan?
Di dunia ini barang itu bisa rusak. Jangan salahin Tuhan. Teman kami baru ganti ban mobil 4. Mobil build up ya. Bannya pun ban build up. Tahu ganti 4 ban berapa? 10 juta lebih. Oke. Gak lama kemudian dia bilang baru juga dipakai 6 kali itu mobil. Bannya udah bolong. Bolong itu yang udah gak bisa ditambal punya. Betul-betul bolong, gak tau kenapa sampai kawatnya kelihatan. Udah tinggal dibuang, dia pikir. Saya bilang setelah bisa dipakai jalan, jalanin aja. Kempes nggak kempes sih, tapi kawatnya kelihatan. Nah, kalau Anda nggak dewasa, Anda akan apa? Menyalahkan Tuhan, ya kan? Ketua sinode kami pernah cerita, oke? Ada jemaat dia yang marah sama Tuhan gara-gara mundurin mobil, lupa ditutup belakangnya. Jadi mobil wagon ya, belakangnya lupa ditutup, nabrak bagasinya sendiri. Jadi di saat yang sama pintunya rusak, mobilnya pun rusak, pintu rumahnya pun rusak. Marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Nah, ya kan? Ketua sinode kami dengan gampang berkata, bego-begonya sendiri nyala-nyalain Tuhan. Ngerti ya? Dunia ini nggak butuh kekuatan rohani untuk kaya, saudara. Anda akan butuh kepintaran untuk berinvestment. Anda akan butuh kepintaran untuk berbicara. Setuju? Setuju? Percaya nggak? Mayoritas dari orang sukses di dunia ini adalah orang yang pandai berbicara, yang bisa membawa diri, benar? Ya. Anda akan butuh kejelian dalam mengambil keputusan tentang bisnis. Saudara nggak butuh Tuhan. Kalau Anda berkata Anda butuh Tuhan untuk hidup di dunia, Anda salah. Salah. Mayoritas dari ateis yang sama sekali nggak beragama, justru orang-orang yang paling kaya di dunia. Okay. Jadi kita nggak bisa campur adukin itu semua. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Nggak bisa. Saya percaya Tuhan bisa memberkati kita. Saya percaya beberapa hal yang kita doakan Ia bisa kabulkan. Tapi kalau semua harta dalam hidup Anda harus Dia yang jaga dan Dia berikan, kadang-kadang sulit sekali menemukan ayatnya. Oke, Anda akan perhatikan ya, kalau mau ngomong jujur nih, Anda akan perhatikan ya. Dalam semua kesuksesan orang-orang Kristen, tetap percaya nggak? Ada nilai naturalnya yang mereka buat, bener nggak? Betul nggak? Tetap ada kejelian naturalnya yang sebetulnya tanpa Tuhan pun orang itu bisa lakukan. Betul? Jadi Tuhan dengan jelas berkata apa? Pencuri bisa bongkar harta kamu di dunia. Yesus sendiri mengakui, Dia sendiri ngomong. Dan ya, karena itu apa? Kamu kumpulin bagi kamu apa? Harta kamu di mana? Di surga. Di surga, ngengat dan karat itu nggak bisa ngerusakin, oke? Dan pencuri nggak bisa bongkar. Ternyata sebaliknya Tuhan berkata gini, kalau kamu mau punya poin dalam hidup ini, kamu harus buat di mana poin kamu itu nggak bisa hilang. Di mana semua upah dari apa yang kamu buat nggak pernah bisa dicuri orang. Yaitu apa? Upah ketaatan kita sama Tuhan. Jujur ya, kadang-kadang apa yang kita buat di dunia di mata Tuhan gak ada hasilnya. Betul kan? Tapi sebetulnya Tuhan perhitungkan semuanya. Sepertinya kita buat yang terbaik untuk pelayanan, tapi kok di dunia kayaknya gak jadi apa-apa ya. Tanpa sadar kita sedang mengumpulkan di mana? Di surga. Dan apa yang Anda kumpulkan di surga selalu tercatat dengan baik dan gak pernah bisa diambil orang, saudara. Karena itu pribadi antara Anda dengan Tuhan. Amin. Ngerti ya? Saya suka loh dengar firman-firman dari rekan-rekan hamba Tuhan yang betul-betul dewasa, yang menafsirkan firman apa adanya, yang semua khotbah tuh gak disangkut pautin dengan uang. Kita ini kadang-kadang khotbah di dunia apa-apa ujungnya pasti apa? Duit. Udah khotbah bagus, terakhir begini,
Kalau Anda taat, berkat-berkat tersedia. Selalu kayak gitu. Betul kan? Yang namanya manusia, kalau dibilang berkat, mikirnya apa? Kamu tahu bukan? Duit bukan? Ada nggak kalau dibilang, Tuhan berkati kamu untuk pelayanan kamu, yang mikir gini, amin, di surga nggak bisa hilang upahnya. Pasti mikirnya gini, bagus, berarti Tuhan tahu mobil sudah mesti diganti. Kayak gitu kan? Kenapa? Ya kita ini dasarnya semua mata duitan, saudara. Semua itu mata duitan sebenarnya. Karena uang itu sepertinya bikin hidup di dunia itu mudah. Oke? Dihargai, dihormatin orang, hidupnya nyaman. Makin ada banyak duit, hidup makin nyaman. Kecuali tidur ya. Anda mau punya duit kayak apapun juga, kalau emang nggak bisa tidur, ya nggak bisa tidur aja. Ya kan? Sakit ya sakit aja. Ada hal-hal yang uang nggak bisa beli. Tapi mayoritas orang berpikir, saya akan gampang hidup saya kalau harta saya banyak. Tapi Tuhan sendiri berkata, harta di dunia nggak ada yang stabil. Ngengat bisa rusakin, karat bisa rusakin. Kamu beli apapun juga jangan kaget kalau itu bisa rusak tiba-tiba. Saya ganti laptop aja udah 2 kali. Kenapa? Dua-duanya keinjek anak atau saya pecah. Bayangin, 1, 2, 3, 4. Saya beli laptop 4 kali. 4 kali. Sejak anak saya lahir, dalam waktu 4 tahun beli laptop 4. Yang 2 hancur keinjak anak. Yang parah itu yang MacBook keinjak pecah. Belum cukup sampai di situ, gak berapa bulan keinjak lagi, patah jadi 2, saudara. Waduh, Anda mau doa tuh, kok gak dilindungin? Tuhan bilang, nah, ngengat dan karat merusakkannya. Oke. Baju-baju anak pun sama, banyak yang digondol orang, saudara. Bener. Ya. Hilang begitu aja. Ini kemana ya? Baru sadar, sepatu ini nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada. Kok Tuhan gak lindungin? Tuhan berkata, pencuri bisa mencuri harta kamu di dunia. Betul dong? Kalau Yesus senantiasa menjamin, dia akan dengan mudah berkata, kumpulkan bagimu harta di dunia. Aku jaga, tenang aja. Aku penjaga yang melek terus, gak pernah tertidur, gitu kan? Nah kita itu comot ayat ini, pakai ke sini, comot ayat ono, pakai ke sana. Ujungnya apa? Ujungnya cuma mata duitan doang. Selalu gitu. Semua ayat kita tempelin. Pokoknya apa? Yang penting kita aman, makmur, sejahtera, nggak pernah kenapa-napa. Nah, begitu digoncang, semua kaget. Kok bisa ya? Yang bangkrut, anak Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan, anak Tuhan. Yang nggak ada keuntungan, anak Tuhan. Ya kan? Kaget kenapa? Karena kita nggak pernah baca ayat dengan benar. Kita baca semau-maunya yang kita mau aja. Kita ini kayak punya bayangan-bayangan sendiri tentang Tuhan, tau gak sih? Kita punya imajinasi tentang Tuhan yang ujung-ujungnya sebetulnya goalnya apa? Diri kita sendiri. Gitu. Oke? Jadi ini bahaya. Saudara bisa murtad lama-lama kalau kayak begitu terus. Ya. Aduh, saya bertekad untuk ajarin firman just the way it is. Amin? Oke? Yang dengar mungkin gak enak dan mungkin gak populer, tapi minimal kita bangun hidup kita di atas dasar kebenaran. Setuju? Amin, saudara? Ya? Jadi gini, kita bisa nggak berdoa untuk berkat dan rezeki kita? Boleh nggak? Tuhan sebetulnya ajar nggak untuk kita minta berkat? Ajar nggak? Ajar. Ternyata ada ayatnya. Mesti gimana berdoa? Lihat, ternyata rahasianya ada di mana? Di doa Bapa kami. Ya, saya akan bacakan buat Anda sama di Matius 6 yang sama. Lihat, saya suka ayat ini. Lihat mau ayat 8 coba. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Baca sama-sama 2, 3 apa? Karena
Bapamu yang apa? Mengetahui apa yang kamu perlukan. Amin. Katakan sama-sama, Bapak tahu apa yang saya perlukan. Bapak tahu apa yang saya perlukan. Amin. Bapak di surga tahu apa yang saya perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi, di surga. Akan saya bisa baca? Silakan. Lihat nih, perhatiin ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, lihat. Nih, Tuhan ajar gak untuk kita minta berkat? Ajar, ternyata ajar. Tapi seperti apa berkat itu? Ternyata sesederhana ini. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Ternyata Dia sendiri yang mengajar kepada kita. Kalau mau doa, minta berkat, minta makan, mintanya yang apa? Ya cukup. Yang cukup. Saudara tahu nggak? Hidup dalam pencukupan sehari-hari itu hidup yang terbaik menurut Tuhan. Betul ya? Ingat, dengar ya, Yesus berkata kamu tidak tahu akan hari esok, benar? Betul kan? Betul. Kamu dapat sesuatu yang menurut kamu bisa bertahan lama, tapi Alkitab berkata kamu nggak tahu kan kalau besok kamu dipanggil nyawamu hilang. Betul gak? Saya punya teman, saudara, mengeluh keuangannya terganggu. Saya nanya sama dia, sama Tuhan lagi. Saya nanya sama dia, itu benar udah nggak duit lagi? Saya bilang persis sama yang Pak bilang cerita, tapi ini udah lama soalnya. Udah nggak punya tabungan sama sekali, jadi kurang tiap bulan. Saya bilang enggak sih, ada sih tabungan, tapi itu tabungan yang nggak bisa diganggu gugat. Wih, ternyata ada loh manusia punya tabungan yang nggak bisa diganggu gugat. Itu buat apa? Ya, buat anak kuliah mungkin, buat beli rumah baru, buat apa? Buat dana was-was seandainya ada sesuatu yang buruk terjadi, imannya udah jelek duluan. Buat apa tuh? Dana sekian ratus juta dia bilang, dan itu nggak bisa diapain. Pokoknya itu nggak bisa dipakai, di lock. Mungkin dia deal sama banknya, lock aja 70 tahun lock, nggak bisa dibongkar udah. Biar bunganya gede sekalian. Ada dana yang nggak bisa diganggu gugat. Tuh, kita itu nyusahin diri sendiri dengan pikiran-pikiran hari esok yang apa? Yang terlalu jauh. Ada lu anaknya baru lahir umur 3 tahun, udah nabung buat anaknya kuliah. Waduh, pas anak gua gede ini udah kuliah udah bisa mahal banget, gila sekarang 200 juta, di sini sekian ratus juta. Wah, pas dia mungkin udah MM-an, nabung dari sekarang. Mantep. Bayangin, beban buat sekian puluh tahun mendatang dipikul hari ini. Capek nggak coba hidup kayak gitu? Ayo. Padahal formulanya bagus ya. Nih, mau doa kayak gini ya. Bla 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 bla. Dalam bagian berkat dibilang gini, berilah kami pada apa? Makanan yang Saudara tahu nggak? Hidup berlebihan itu nggak bagus. Tahu nggak? Anda tahu nggak manusia itu mati itu cuma karena 3 hal. Nih, percaya nggak nih? Ya, ayo dipikir nih. Manusia mati cuma 3 hal. 1, karena kecelakaan, oke? Ya, entah itu mobil, pesawat, kecelakaan motor, ya. 1 karena kecelakaan. Lagi kerja, timpa, atau apa, jatuh. 2 karena apa yang dia makan, benar nggak? Ya kan?
3 karena apa yang dia pikirkan. Udah, 3 itu doang. Setelah makan berlebih, bagus gak? Mati. Di umur saya aja, jujur saya hidup makan mulai dijaga. Sekalipun hanya 3-5% saya jaganya. Tapi mulai was-was. Minimal saya mau minum kopi sehari 5 gelas sebenarnya. Sejujurnya saya nggak suka minum air putih. Kalau bisa setiap kali saya minum putih isinya kopi, enak. Ya mati lama-lama. Kalau bisa lauk itu ya saya pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Karena bosan ganti. Saya pernah dikasih daging sama yang orang bilang mungkin daging terlarang, kurang enak kalau di ngomongin di YouTube begini. Kasih nih, Asia banyak saudara. Kayak restoran Batak. Itu saya panasin setiap hari. Saya panasin. Setiap hari saya makan itu daging. Suatu hari istri saya bilang, kamu nekat lu makan itu udah 5 hari betul-betul tiap hari. Saya mikir iya juga ya. Penelitian gizi tentang daging ini jarang loh. Dan saya makan udah berapa hari. Wah, stop langsung udah. Jaga makan. Setelah 5 hari betul-betul jaga makan. Nanti nggak? Kita stres dibuat-buat sendiri biasanya. Ayo. Kamu mikir sampai 7 turunan ke depan. Tuhan bilang hari demi hari goblok kalau hidup. Betul kan? Betul kan? Ada yang pernah tahu besok hari kamu kayak apa? Hah? Ada yang pernah tahu? Kamu besok jadi siapa? Ngalamin apa? Nggak ada yang pernah tahu. Anda besok bisa dipanggil pulang. Sebaliknya, Anda besok bisa menemukan pekerjaan yang bikin hidup Anda meroket. Sebaliknya, Anda besok bisa ngalamin kerugian banyak. Nggak ada yang pernah tahu. Bayangin ya, ini Tuhan sendiri yang ajar manusia. Tuhan sendiri yang ngomong dari mulut dia sendiri. Ini bukan tafsiran. Ini jelas-jelas letterlock orang bilang, benar-benar hitam di atas putih, tinggal dibaca doang. Gak usah ditafsirin. Jelas-jelas telok-telok nih. Berilah kami makanan hari ini yang apa? Secukupnya tuh. Dia sendiri yang ngomong. Kalau mau doa sama Bapak, doa kayak begitu. Doa. Jadi doa minta yang berlimpah-limpah, yang dahsyat, yang macam-macam. Ada nggak ayatnya? Ada. Yabes sekali itu aja, 1 orang aja, 1 ayat aja. Orang yang pesakitan, kepahitan, mau penuh dengan pembuktian diri karena nggak dihargain. Bayangin, nama orang tuanya aja nggak ditulis, nggak ada yang mau ngakuin dia. Namanya Yabes artinya apa? Anak sial, pembawa kesakitan. Dia pahit, dia bilang, kabulkan doa saya Tuhan, saya mau limpah-limpah, mau gede, mau gini. Kita bilang, lalu Tuhan mengabulkan. Habis itu udah selesai. Saudara nggak pernah dengar nama Yabes lagi di kitab manapun. That's it. One and only, that's it. Tuhan berkata, mau kayak gitu, oke, dikasih. Dah, selesai. Udah. Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Yabes nggak memuliakan Tuhan. Yabes lebih dipandang. Anda mau jadi orang kayak gitu? Mau jadi orang yang dimuliakan, hebat, tapi nggak pernah memuliakan Tuhan? Hidup Anda hanya untuk dirimu sendiri, hanya memuaskan egomu sendiri, seperti Yabes, hanya memuaskan gengsimu sendiri, hanya memuaskan kesakitan hatimu sendiri yang diinjak orang. Gua mau buktiin, mau kayak gitu? 1 ayat aja, that's it. Beda kayak Daud, ya, keren, bertahan lama, ceritanya banyak. Di Perjanjian Baru disebut gak? Disebut. Yesus bahkan disebut Yesus anak Daud, betul kan? Di Kisah Rasul disebut reruntuhan Daud akan dibangun. Keren. Kenapa? Karena hidupnya mau menyenangkan Tuhan.
Ngerti ya? Bapak Ibu, yuk jangan sesat. Jangan sesat. Kalau Anda selalu mengaitkan ibadahmu dengan keuntungan, lama-lama bisa ngaco. Bisa salah. Anda akan bingung. Firman Tuhan tuh gak akan masuk akal buat saudara. Firman Tuhan tuh gak akan masuk akal kalau hanya ingin diambil keuntungan dari sini. Anda akan bingung, sih ini kok begini, ini banyak, ini begini, kita kok gini-gini aja. Anda akan bingung. Bener. Stres. Ikut Tuhan, kumpulkan bagimu apa? Harta di mana? Surga. Ternyata semua ketaatan kita itu ada hitungannya, dan Tuhan gak mungkin salah hitung, ya. Dan tabungan ketaatan Anda di surga gak mungkin bisa dibongkar oleh pencuri. Itulah investasi bank yang paling aman, saudara. Nabung di mana? Nabung di surga. Ngerti ya? Oke? Ngerti ya? Kalau hidup ini kita bisa ikutin apa maunya firman Tuhan. Jujur ya, Anda punya banyak sebelum dunia. Anda punya lebih dari cukup sebetulnya. Ya kan? Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Anda tahu gak sih, kalau Tuhan mempromosikan kelimpahan, maka hati orang itu gak akan pernah puas. Setuju? Betul gak? Gak pernah ada orang yang didorong ke arah kelimpahan yang suatu hari bisa berkata, cukup, udah cukup lah saya. Gak pernah ada. Semua orang pasti ingin lebih. Kalau arahnya hanya kelimpahan terus, ya. Minggu lalu saya ngomong sama rekan kita, tunjukin rumah-rumah mewah, 30M, 90M, 100M, segini, kayak gini nih bisa merusak mata. Saya bilang ini nih, wah lihat gak pas, lihat sama. Terus dia bilang, kalau udah lihat yang 100M kok, lihat yang 30M jadi malas rasanya. Betul, jadi malas. Padahal kita mah 30M patungan juga gak kebeli. Ya kan? Keren gak? Belum apa-apa udah malas karena 30M malas. Karena udah tahun 100M ini. Lu kerja sampai jual ginjal, jual paru-paru belum tuh bisa kebeli itu. Betul gak? Iya kan? Bener sih, bener. Konon menurut penelitian, sekali aja Anda naik pesawat bisnis kelas, entah itu dibayarin orang, entah itu hoki kayak saya beruntung di upgrade, ya, saudara udah sengsara kalau Anda naik pesawat yang biasa. Sekali duduk di bisnis kelas, enak. Nanti balik lagi terbang jauh, terbang 10 jam di kursi biasa, waduh, kata udah gak enak banget rasanya. Saya sampai hari ini saudara bersyukur setelah naik bisnis kelas, belum lagi terbang jauh di kursi biasa karena corona. Tapi kata udah tersiksa sekali katanya. Keren. Naik bisnis kelas keren, saudara. Waduh, saking kerennya sampai nggak bisa tidur. Saya sayangin, mendingan di kursi biasa tapi bisa tidur, ya. Keren. Ada lilinnya, makanannya bentuknya bagus, sopan-sopan, mau apa aja dilayani. Kursinya bisa rebah, bisa tidur kiri kanan, dikasih jubah, dikasih apa tuh, sendal, enak, keren. Tapi udah injak itu, balik ke belakang, udah nggak enak katanya. Habis naik itu udah bosan, kepengen naik apa? First class, yang pintu bisa tutup. Bye semua. Ya kan? First class udah bosan, mau terbang di sayap di luar nanti. Tuhan itu ajar kita, kalau menyangkut urusan berkat duniawi, kamu harus bisa berkata cukup. Benar, serius. Ayo, coba deh. Lebih terus. Siapa yang sengsara? Anda sendiri. Abis Anda sengsara, siapa yang sengsara? Pasangan sengsara, suami istri.
Habis itu siapa yang sengsara? Anak yang sengsara. Lu gua gede-gedein, gua bayar kuliah mahal, lu kerja cuma begini doang, betul gak? Kenapa? Karena gak puas. Karena gak pernah dilatih untuk berdoa, berkata apa? Baca kebenaran firman Tuhan. Bahkan makan aja hari ini. Dan apa? Cukup, secukupnya. Bikinin makanan buat besok. Gila sendiri nanti. Betul? Perhatiin ya. Mana tuh yang dari langit. Itu udah makanan yang paling rohani, betul kan? Itu udah paling ajaib. Saya mau tanya, mana turunnya hari demi hari gak? Betul? Dan Alkitab dengan jelas mencatat, kamu ambil secukupnya untuk hari itu. Malamnya apa? Busuk, gak boleh disimpan. Lalu besok gimana? Ini padang gurun gimana? Percayalah, besok pasti itu mana apa? Turun lagi, percaya. Keren ya? Di tengah-tengah padang gurun, gak ada kepastian. Mau makan apa? Makan pasir, mana bisa, saudara? Tiba-tiba ada roti turun dari langit. Ya kan? Tuhan berkata, ambil secukupnya buat keluargamu untuk hari itu. Ayo, kan banyak tuh, ambil. Waduh, yang serakah, ambil banyak-banyak, takut, karena gak percaya. Akhirnya busuk di kemah mereka, bau. Tapi yang sedikit ambilnya, udah cukup buat kamu malam makan ini. Besok gimana? Percaya. Besok itu roti mujizat, roti yang ajaib itu pasti akan turun lagi. Amin. Kalau Anda ikut prinsip ini, percaya nggak? Sebetulnya Tuhan berkati kamu banyak nggak? Ayo, jujur, banyak nggak? Itu aja makanan di meja begitu banyak, bingung mau ngabisinnya gimana? Betul nggak? Tapi kita selalu mau ada begini, mau ini, betul nggak? Ya, selalu kayak gitu, selalu. Kami pemberkatan rumah minggu ini. Itu nggak tahu hikmat Tuhan. Tuhan tiba-tiba bikin saya ngomong, kamu tau nggak? Kamu tuh nggak usah stres. Kamu punya banyak. Memang rumahnya bukan rumah 100 M yang kayak tadi ditunjukkan oleh rekan kita, bukan. Rumah sederhana. Kamu menikah loh. Kamu punya anaknya 2. Kamu punya istri yang baik. Lihat dari foto-foto dindingnya sih kayaknya oke lah, sering foto-foto ya. Masa kalau masalah berantem terus sering foto keluarga, nggak mungkin kan? Ya. Ayo, kamu bukan orang stres. Kamu happy lihat kamu punya. Sekalipun belum 100 M, udah kalau mau sehat jangan kepikiran. Ya. Jangan kepikiran. Lihat, boleh sekali-sekali lihat ya. Kayak rekan kita ngelihat ya, tapi lihat terus-terusan kayak begitu, saudara. Ingat, Alkitab bilang matamu pelita tubuh, betul kan? Betul nggak? Abis ayat tadi ayat apa? Ayat mata kan? Ya kan? Lihat terus, lama-lama apa? Pindah hatinya. Tapi ya, kalau Anda ukur hidupmu seperti yang Tuhan jamin, kita punya banyak gak? Bersyukur gak atas hidup ini? Kenapa sih orang gak bisa bersyukur? Kenapa? Karena gak pernah belajar apa? Puas. Gak pernah belajar puas. Dari kecil diajarin maunya yang mewah, hidupnya gampang, semaunya. Kata Salomo, apa yang mataku lihat, aku gak menahan-nahan, aku beli, aku ambil. Ya kan? Kata Salomo. Akhirnya rusak gak? Orang gak bisa tahan mata. Dia mau apa? Dia ambil. Akhirnya apa? Istrinya berapa? 1.000. Istrinya 1.000. Gemuk, kurus, langsing, sedang, semua ada. Cabi dikit, tembem ada. Yang peot ada. 1.000 istrinya. Hitam, putih, ungu, abu-abu ada. Semua ada. Apa yang mata dia suka, dia ambil. Rusak gak? Rusak akhirnya. Belajar puas. Belajar syukuri. Belajar berkata, Tuhan terima kasih buat makanan.
Kapan? Hari ini yang secukupnya. Besok ada lagi. Amin. Bapak Ibu dengar ya, yang orang tua dengar ya. Gak usah ya nyicil rumah buat anakmu sekarang ya. Oke? Ya, Pak Yudi, Bu Tela, gak usah cicilin DP-in rumah Nicole ya. Oke? Pak Glenn, Bu Keke ya. Gak usah mikir cucu ntar mau kuliah di mana, gak usah. Gak usah dipikirin. Percaya ya. Pak Fembri juga gak usah dipikirin ya. Nanti cucunya dibikin usaha apa gitu ya, beli franchise apa yang musim nanti berapa puluh tahun, gak usah pikirin. Berkat Tuhan kapan? Hari ini dan secukupnya. Amin. Kalau Anda hidup dalam berkat yang secukupnya, Anda bisa memberi gak? Bisa. Kenapa orang gak bisa memberi? Karena mikirnya harus cicilin rumah buat cucunya, saudara. Ya kan? Karena mikir cucu saya kuliah di mana, gak bisa memberi. Ada tabungan yang gak bisa diganggu gugat. Waduh, mantep. Ya. Kita bisa memberi. Kita bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena kita hidup cukup untuk kapan? Hari ini. Amin. Saudara punya banyak gak? Punya ternyata. Punya. Ya. Saya bukan hanya punya cukup, mau traktir orang pun bisa. Betul gak? Ya. Kalau kita punya lebih, gimana? Terbukti kok saya punya lebih loh. Di luar makanan, Anda bisa bagian ke orang lain. Betul? Anda bisa berkati orang. Anda bisa bantu pekerjaan Tuhan. Amin. Percayalah, dalam Tuhan kita dipelihara dengan baik. Selama kita berpikir seperti yang Alkitab ajar kita pikir. Pikir seperti yang Alkitab ajar. Jangan pikir yang seperti duniawi pikir. Duniawi memang menebar ketakutan. Ya, banyak ilmu. What if. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Tapi firman Tuhan dalam anugerahnya menjamin hidup kita hari demi hari. Amin. Ya, yuk kita doa sama-sama. Doa yuk. Siapa yang berkata, Tuhan, aku melihat anugerahmu hari demi hari. Mana yang katakanmu kalau Anda mau? Saya mau berdoa buat Anda. Day by day, setiap hari, lihat Anda dipelihara dengan baik. Di dalam nama Yesus, hendaklah kami gak berpikir jauh seperti yang di luar perkenananmu Tuhan. Kami pikirkan perkara-perkara yang sederhana seperti yang Kau mau. Bukankah dari mulutmu sendiri, dari mulut Yesus sendiri, yaitu Tuhan yang berkata, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup cukup dan mengucap syukur, sehingga hidup ini betul-betul bisa dipecahkan bagi orang lain. Karena hidup kami tidak dirundung oleh ketakutan semata Tuhan, untuk mengumpulkan terus. Dalam nama Tuhan Yesus, sertai kami, anugerah-Mu melimpah hari ini. Kami hidup dengan rasa cukup dan rasa puas dalam hidup kami. Dan kami percaya esok hari Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita hidup dengan rasa puas. Berilah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Amin. God bless you. Amin. Padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian, dan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku mengalir di hatiku sebagai persembahanku.